video pembelajaran kali ini, perkenalkan saya Alfida Eka Syafitri. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai dongeng sekaligus membahas RPP. Tema dari RPP ini adalah berbagai macam dongeng dengan subtema cerita si tupai dan ikan gabus. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada Sinta Puspita Dewi, yang kedua ada Devita Dwi Aprilia, dan yang ketiga ada Asmiati Mulyati. Jangan lupa disimak ya. Pengertian dongeng dan jenis-jenis dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif, seperti binatang dan tumbuhan yang bisa bicara seperti manusia. Di dalam dongeng ada beberapa jenis, yakni cerita fabel atau cerita binatang, cerita jenaka atau cerita lucu, cerita legenda, cerita mitos, cerita sage, dan juga cerita parabel. Kompetensi inti pada rancangan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Lalu yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu dengan mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan juga benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Lalu yang terakhir adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Materi yang kakak bahas yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Materi pertama 3.5 yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra berupa cerita, dongeng, dan sebagainya. Materi kedua 3.5.5 yaitu menguraikan unsur-unsur cerita dalam bentuk peta konsep. Belajar bisa dapat dari buku guru dan buku siswa kelas 4, tema 4 yaitu berbagi dongeng, subtema 3, cerita si tupai dan ikan gabus, atau bisa juga melalui internet. Sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menonton video yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus, siswa dapat menguraikan unsur-unsur cerita dalam bentuk peta konsep secara rinci. Yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan pendapatnya mengenai unsur-unsur cerita pada dongeng secara tulis dengan rinci. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng di depan kelas dengan baik dan benar. Sini ada materi pembelajaran yaitu unsur-unsur cerita pada dongeng. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kita pilih yaitu melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang dimana konsep pembelajaran tersebut membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di mana siswa nantinya tidak hanya sekadar menghafal saja, melainkan siswa harus mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan yang ada di benak mereka masing-masing dengan cara mengkomunikasikan pendapatnya. Metode pembelajaran yaitu melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media, alat bahan, dan sumber belajar. Media alat bahan terdiri dari WhatsApp Group, video dongeng dari YouTube, Google Formulir, dan Zoom. Pembelajaran yang pertama, guru dan siswa saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Yang kedua, siswa dicek kehadirannya oleh guru, kelas dilanjutkan dengan berdoa bersama. Yang ketiga, guru memberikan penguatan tentang rasa sikap bersyukur. Dan yang terakhir, keempat, siswa menyiapkan diri agar siap untuk belajar sesuai dengan protokol kesehatan dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajarannya. 5. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keenam, siswa bersama guru melakukan gerak tepuk tangan anak hebat sebagai motivasi belajar. 7. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang pengalaman mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur atau pernah membaca dari buku. Lalu siswa menyebutkan dongeng yang pernah didengar atau dibaca.
Lalu guru menjelaskan bahwa hari ini pun kita akan belajar mengenai dongeng. Halo, perkenalkan nama saya Devita Dwi Aprilia dari kelas 2F dengan nomor NIM 20010252553. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan RPP kelompok 7. Nah, yang pertama, guru mengenali pengetahuan awal siswa dengan bertanya mengenai unsur-unsur dongeng yang mereka ketahui. Yang kedua, dari berbagai jawaban siswa, guru memberikan penguatan dengan menayangkan video. Yang ketiga, siswa menonton video mengenai unsur-unsur cerita dalam dongeng dengan link video YouTube yang guru telah sediakan. Yang keempat, siswa memperkuat pemahaman dongeng dengan menonton dongeng dari Kalimantan Barat yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus yang ditayangkan oleh guru menggunakan link YouTube yang sudah disediakan. Nah, kita lanjut ke nomor 5 ya. Siswa mengemukakan pendapatnya tentang dongeng yang telah ditontonnya dengan percaya diri. 4C, communication. Yang keenam, siswa menguraikan unsur-unsur cerita yang ada pada dongeng Tupai dan Ikan Gabus tersebut pada LKPD yang telah dibagikan guru. Yang ketujuh, perwakilan siswa menyampaikan hasil pekerjaannya. Seluruh siswa diberi kesempatan untuk mengomentari jawaban yang ada. Pada bagian penutup, yang pertama, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung dengan menanyakan yang pertama, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah yang sudah kalian pelajari? Nah, yang kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, sebagai tindak lanjut, guru memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa di rumahnya masing-masing. Setelah itu pembelajaran selesai. Siswa ditugaskan untuk mencari sebuah dongeng dan menguraikan unsur-unsur ceritanya secara rinci dalam bentuk tulisan. Siswa mencari dongeng sesuai dengan kondisi masing-masing. Boleh mencari di internet, perpustakaan, atau bertanya kepada orang tua di rumah. Tugas dikerjakan di buku tulis masing-masing dan dikumpulkan melalui WhatsApp. Oke, kita lanjut ke bentuk penilaian. Pada bentuk penilaian ini terdapat penilaian membaca. Yang pertama, guru dapat membuat gambar sesuai tema dongeng, yaitu Tupai dan Ikan Gabus, atau bisa menggunakan kartu dongeng yang biasa disebut dengan buku cerita. Guru dapat membahas bentuk warna kartu dongeng tersebut dan ada gambar apa saja di dalamnya, agar siswa tidak bosan sebelum membaca dongeng. Nah, yang kedua, siswa ditugaskan untuk menceritakan kembali dongeng yang sudah mereka baca, seperti bagaimana alur ceritanya, apa saja yang dilakukan Ikan Gabus. Yang ketiga, setelah siswa sudah membaca dongeng tersebut, tanyakan bagaimana perasaan siswa setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Tulis. 1. Dalam keterampilan menulis dongeng, siswa dituntut untuk memiliki
daya imajinasi sehingga dapat menghasilkan tulisan yang menarik. Misalnya, siswa ditugaskan untuk menulis rangkuman dari cerita dongeng tersebut dengan mengeluarkan ide dan pikirannya sendiri. Dengan melakukan kegiatan menulis ini, bertujuan agar siswa tersebut dapat memberi respon yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar. 2. Siswa menuliskan tokoh-tokoh yang ada di dalam video tupai dan ikan gabus serta menjelaskan sifat-sifat dari tokoh tersebut. 3. Siswa menuliskan pesan atau amanat yang terkandung dalam dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. 5. Siswa menonton video dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus bersama dengan teman kelas lainnya. Setelah mendengar cerita hingga selesai, anak diminta untuk menyebutkan tokoh utama dari dongeng tersebut. Kemudian, mengurutkan cerita inti yang telah didengar atau disimak. Berbicara. 1. Siswa mengemukakan kembali pendapatnya tentang dongeng secara percaya diri di depan kelas dengan berbicara yang lantang dan membacakannya dengan penuh penekanan titik, koma, tanya, dan seru agar pendapat yang dibicarakan terdengar jelas dan bisa dipahami oleh siswa lainnya. 2. Pelafalan artikulasi. Harus jelas sehingga kata-kata yang diucapkan mudah dimengerti. 3. Aspek volume suara keras dan lantang, sehingga bisa didengar oleh seluruh pendengar. 4. Aspek kelancaran berbicara lancar, tidak tersendat-sendat, penempatan jeda sesuai. 5. Aspek percaya diri, tidak malu-malu, tenang, menguasai panggung, dan tidak grogi. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. "Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi," jawab si tupai dengan meyakinkannya. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas.
Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah Gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa, ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini, aku akan bertahan hidup di lautan lepas, pikir si tupai. Tidak lama, buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. "Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu Gabus, cepatlah kau makan sahabatku," kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. "Tupai sahabatku, terima kasih, oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh, tupai," seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang, dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Hikmah dari kisah ini adalah apabila kita sudah berjanji kepada seseorang, haruslah ditepati walaupun berat rintangan yang akan dihadapinya. Di sini ada penilaian membaca dongeng. Poin-poinnya di sini ada aspek yang dinilai dan skor penilaian. Aspek yang dinilai terdiri dari pelafalan, volume suara, pilihan kata, intonasi dan jeda, kelancaran, dan percaya diri. Masing-masing skor tabel mempunyai keterangan yang berbeda-beda. Mulai dari skor 1 yang artinya tidak baik, skor 2 yang artinya kurang, skor 3 yang artinya cukup, skor 4 yang artinya baik, dan yang terakhir skor 5 yang artinya sangat baik. Kemudian, penilaian yang kita ambil pertama yaitu dari segi pelafalan. Jadi, nanti kita akan lihat apakah siswa melakukan pelafalan yang tidak baik, atau kurang, atau mungkin cukup, atau bisa juga baik, dan yang terakhir, atau sangat baik. Sama halnya dengan penilaian volume suara.
Kita bisa lihat juga siswa membaca dongengnya itu volume suaranya terdengar lantang atau tidak. Kemudian, disesuaikan dengan skor yang akan didapat siswa mulai dari skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitupun dengan aspek penilaian pilihan kata, intonasi dan jeda, kelancaran, dan percaya diri. Dengan melakukan penilaian membaca dongeng, kita jadi tahu siswa mana yang membacanya sudah sangat baik dan juga sebaliknya. Kita jadi lebih mengetahui siswa yang masih perlu bimbingan untuk mempraktekkan kembali membaca dongeng agar nantinya siswa tersebut lebih baik dalam membacanya. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga setelah menyaksikan video ini, adik-adik diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang unsur-unsur dan isi cerita dari dongeng tersebut.